Pada video kali ini kita masuk ke materi 2 ya, yaitu pengantar. Materi 2 sih, bukan pengantar sebenarnya, sudah masuk ke lebih data lagi ya. Ini kita akan membahas tentang boundary layer ya. Jadi boundary layer itu nama lainnya invisible skin, ya kan? Skin, kulit yang invisible, tidak terlihat. Jadi karena apa? Karena lapisan ini seperti kulit tipis ya, tak terlihat, yang selalu menempel di permukaan benda saat fluida itu mengalir melewatinya. Nah, walaupun tipis, itu pengaruhnya sangat besar terhadap gerak, separasi aliran, efisiensi, dan kestabilan. Nah, Anda lihat gambar benda aerodinamis dengan garis aliran yang menunjukkan bahwa bagian paling dekat dinding tidak berlaku sama dengan aliran di bagian luar. Nah, jadi pada materi ini kita tidak hanya melihat udara sebagai aliran besar secara keseluruhan, tetapi juga memperhatikan apa yang terjadi sangat dekat di permukaan benda. Nah, kita itu seringkali justru fenomena tipis inilah yang menentukan apakah desain kita efisien atau boros. Jadi boundary layer tipis tapi sangat berpengaruh. Ya, setelah itu kita lihat dulu teorinya nih, mikroskopis dulu ya. Fluida itu lengket dalam tanda petik. Nah, di slide ini menjelaskan ide dasar yang sering tidak terlihat secara langsung, yaitu bahwa fluida itu memiliki viskositas atau kekentalan. Nah, karena adanya viskositas, fluida tidak bisa dianggap benar-benar licin saat menyentuh permukaan. Anda lihat ya, bahwa molekul fluida itu berinteraksi dengan kekasaran mikroskopis permukaan benda. Permukaan benda itu sebenarnya kasar, tapi secara mikroskopis nggak terlihat. Ada tonjolan-tonjolan. Jadi, meskipun permukaannya oleh mata kita itu terlihat halus, pada skala sangat kecil, sebenarnya tetap ada tonjolan dan lembah. Nah, molekul fluida yang melewati permukaan itu seperti terkait atau menempel secara fisik. Ya, jadi analoginya seperti tangan yang mengusap meja basah ya, airnya tampak mudah bergerak, tetapi lapisan yang sangat dekat meja itu terasa lebih tertahan. Nah, inilah alasan mengapa aliran dekat dinding itu sama dengan aliran yang jauh dari dinding. Tidak sama. Dari sifat lengket inilah yang nanti muncul kondisi tanpa slip, no slip condition, yang menjadi fondasi boundary layer. Nah, sekarang apa sih no slip condition? Nah, ini sudah bahas berkali-kali ya. Nah, pada slide ini yaitu prinsip dasar boundary layer, yaitu no slip condition. Artinya partikel fluida yang bersentuhan langsung dengan permukaan benda akan memiliki kecepatan yang sama dengan permukaan itu. Jika bendanya diam, maka kecepatan fluida tepat di dinding juga nol, diam. Nah, pada gambar, panah-panah di atas dinding menunjukkan bahwa semakin dekat ke permukaan, semakin alirannya makin kecil. Lalu tepat di dinding menjadi nol. Kecepatannya nol, berhenti. Sementara semakin jauh dari dinding, kecepatannya mendekati aliran bebas. Ya. Jadi hal yang sering membingungkan kita adalah mengapa udara yang ringan bisa diam di dinding? Jawabannya karena efek viskositas dan interaksi molekul dengan benda padat itu. Dari kondisi tanpa slip inilah muncul gradien kecepatan. Ya, gradien ini menjadi ciri utama boundary layer, lapisan batas. Oke. Nah, sekarang profil kecepatan, velocity gradientnya. Nah, di dekat permukaan pesawat ya, itu ada gambar pesawat ya, airfoilnya, sayapnya. Di dekat permukaan pesawat, kecepatan aliran mulai dari 0 lalu meningkat sedikit demi sedikit sampai mendekati kecepatan aliran bebas. Nah, daerah tipis tempat perubahan itu terjadi disebut boundary layer dengan tebal yang ditandai dengan simbol delta. Ya, delta, tebal boundary layer. Nah, juga tertulis bahwa boundary layer adalah zona dominasi viskositas, di mana kecepatan berubah dari 0 hingga 99% kecepatan aliran bebas. Jadi delta ini bukan berarti kecepatannya sudah sama persis, melainkan sudah sangat dekat. Ya. Ya, misalnya kita lihat konser gitu ya, konser musik ya. Suasana keluar dari pintu konser. Paling dekat pintu itu pergerakannya sangat lambat, lalu semakin menjauh orang bisa bergerak bebas kan. Nah, bagian yang berubah dari lambat ke cepat itulah mirip
boundary layer itu. Nah, konsep ini sangat penting karena dari gradien kecepatan inilah muncul tegangan geser dan drag gesek, hambatan gesek. Oke. Nah, setelah ini kita lihat bahwa lapisan batas ternyata tidak selalu punya sifat yang sama nih ya. Dua wajah aliran, keteraturan dan kekacauan. Jadi wajahnya ada dua nih, keteraturan dan kekacauan. Nah, boundary layer itu diperkenalkan memiliki dua karakter utama, yaitu laminer dan turbulen. Nah, gambar asap dari batang korek, nah mungkin sangat membantu kita. Di bagian dekat sumber asap, ya kan, alirannya halus, teratur, dan berlapis, itulah laminer. Nah, semakin jauh, alirannya mulai acak, berputar, dan bercampur, nah itulah turbulen. Jadi, boundary layer bukan daerah pasif, tetapi bisa berubah sifat sesuai kondisi aliran. Arah laminar cenderung rapi, turbulen cenderung kacau. Namun, kacau di sini bukan berarti selalu buruk. Nah, dalam beberapa kasus, turbulensi justru membantu aliran tetap menempel pada permukaan. Nah, misalnya gini, seperti lalu lintas ya, ada kondisi kendaraan bergerak rapi dalam lajur. Tetapi juga kondisi ramai dan saling salip, ada saling salip kan, agak kacau kan. Nah, keduanya memberi dampak berbeda terhadap kelancaran. Nah, slide ini menjadi jembatan penting karena setelah ini kita akan membahas lebih rinci masing-masing jenis aliran. Ini sudah dibahas berkali-kali nih, aliran laminer, ya kan? Kita akan bahas sekilas saja supaya Anda terus-menerus mendapatkan informasi ini sehingga Anda akan hafal. Apa itu laminer? Yaitu kondisi ketika partikel fluida bergerak dalam lapisan-lapisan yang sejajar dan rapi. Ya. Jadi hampir tidak ada pencampuran antara lapisan karena geraknya teratur, gesekan kulit atau skin friction itu cenderung lebih rendah. Ini bagus untuk efisiensi. Namun, aliran laminar punya kelemahan, energinya rendah, sehingga mudah terlepas dari permukaan saat menghadapi kondisi tekanan balik. Nah, gambar lapisan transparan yang tersusun rapi itu membantu kita membayangkan bahwa aliran laminar seperti lembaran-lembaran yang meluncur sejajar. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi, kita belajar lagi ke turbulen. Kita udah belajar juga. Pada turbulen, partikel fluida bergerak acak, berputar, saling bercampur, dan sebagainya. Ya. Chaos lah gitu loh. Nah, gambar partikel merah itu dengan pusaran-pusaran menunjukkan bahwa ada pertukaran momentum yang intens antara lapisan dekat dinding dengan lapisan yang lebih luar. Ya kan? Akibatnya, screen friction itu menjadi lebih tinggi daripada laminer, gesekannya lebih tinggi. Jadi, dari sisi gesekan, turbulen memang lebih dalam tanda mahal. Tinggi, namun aliran turbulen punya energi kinetik yang lebih besar karena gerakannya kan sangat kacau gitu ya. Jadi punya energi kinetik besar di dekat permukaan sehingga lebih kuat menempel pada benda. Ya kan? Ya analoginya ya misalnya kerumunan orang yang sangat aktif, memang lebih berisik dan tidak rapi, tetapi energinya besar sehingga lebih sulit berhenti. Nah, inilah alasan mengapa turbulen kadang sengaja dipertahankan agar alirannya tidak cepat terpisah. Flow separation. Nanti kita bahas flow separation. Oke. Nah, sekarang apa yang ya ini Reynolds number yang menentukan ya apa itu laminar atau itu turbulen ya, itu udah paham juga ya. Bilangan Reynolds EERE sebagai parameter tak berdimensi yang membantu kita memprediksi jenis alirannya. Ya, Anda sudah bahas RE rho VL per mu kan. Nah, kalau secara fisik Reynolds itu membandingkan rho VL itu ya kan terhadap gaya viskos. Kalau inersia dominan, aliran cenderung turbulen. Kalau viskas dominan, aliran cenderung laminer. Batasnya 2300 dan 4000. Nah, kita skip aja lah, kita udah sering ya membahas ini. Kita langsung ke dampak pada drag atau hambatan. Nah, ini kita harus lebih detail nih ya. Kita melihat hubungan jenis aliran dengan koefisien gesek, ya, hambatan gesek. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa aliran laminar memiliki hambatan gesek yang lebih rendah karena profil kecepatannya lebih landai di dekat dinding. Sebaliknya, aliran turbulen memiliki gradien kecepatan yang lebih curam di dekat dinding. Sehingga tegangan geser lebih besar dan drag gesek meningkat. Inilah sebabnya mengapa dari sisi skin friction, laminar lebih hemat energi.
Namun grafik itu juga menunjukkan adanya daerah transisi ketika aliran mulai berubah. Nah, ini menegaskan mengapa sayap pesawat glider itu dirancang untuk mempertahankan aliran laminar selama mungkin. Karena glider sangat mengandalkan efisiensi aerodinamis, glider ya, pesawat tanpa mesin. Ya, jadi misalnya kita menggeser benda di permukaan licin dan kasar. Yang lebih licin itu memerlukan gaya lebih kecil. Tetapi belum selesai karena di sisi kestabilan aliran, turbulen justru kadang lebih menguntungkan. Nah, menguntungkannya gimana? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Stabilitas. Nah, ini paradoks penting ya dalam aerodinamika. Aliran turbulen memang lebih besar drag geseknya, tetapi justru lebih tahan terhadap flow separation. Nah, pada gambar benda tumbul ya, aliran laminar berwarna biru tampak lebih cepat lepas dari permukaan, ya kan? Sedangkan aliran turbulen berwarna merah bisa bertahan lebih lama sebelum terpisah. Mengapa? Karena turbulensi membawa energi dari aliran bebas ke dekat dinding. Nah, energi tambahan ini membantu lapisan batas melawan adverse pressure gradient, yaitu apa? Yaitu kondisi apa? Ketika tekanan meningkat ke arah aliran dan cenderung memperlambat fluida. Ya, misalnya gini, seperti orang yang naik sepeda yang menanjak, ya jika tenaganya kecil, ya cepat berhenti. Tapi jika tenaganya besar, ia bisa bertahan lebih lama mendaki. Jadi turbulen itu seperti memberi cadangan energi pada aliran dekat dinding. Nah, konsep ini sangat penting untuk memahami stall atau jatuhnya pesawat, wake di belakang benda, dan memahami wake di belakang benda dan memahami efisiensi desain aerodinamis. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi ya flow separation itu kita akan bahas di lain waktu aja ya. Kita lihat dulu nih nanti evolusi evolusi sepanjang permukaan nih ya. Jadi kalau kita melihat boundary layer itu tidak langsung turbulen sejak awal, tetapi berevolusi sepanjang permukaan di dekat leading edge ujung kiri ya. Lapisan batas biasanya mulai tipis dan laminar. Semakin ke belakang lapisannya tumbuh makin tebal. Nah, ketika Reynolds lokal mencapai nilai kritis ya, aliran masuk ke zona transisi 2300 sampai 4000. Lalu berubah menjadi turbulen dan menjadi lebih tebal. Nah, gambar flat plate pada slide itu sangat jelas menunjukkan urutannya ya, laminar, transisi, lalu turbulen. Jadi, ketebalan boundary layer itu ketebalan boundary layer delta itu tidak konsisten, tetapi bertambah seiring jarak X dari depan ya, X jaraknya. Jadi misalnya gini, ada antrean orang yang awalnya rapi di pintu masuk, lalu makin panjang, kemudian mulai ramai dan tidak teratur. Nah, konsep pertumbuhan ini penting karena posisi transisi sangat mempengaruhi drag dan separasi lagi. Mempengaruhi drag, separasi. Kalau laminar, dragnya kecil, kalau turbulen dragnya besar. Kalau laminar separasi mudah, kalau turbulen sulit. Nah, dalam desain teknik, kita sering ingin mengontrol kapan transisi terjadi. Nah, setelah ini, bagaimana bentuk objek ikut menentukan perilaku lapisan batas nih, peran bentuk objek. Nah, bentuk objek itu punya pengaruh besar terhadap nasib boundary layer. Pada gambar atas, benda ramping atau streamline itu membuat gradien tekanan berubah lebih halus, sehingga aliran dapat tetap menempel lebih lama dan separasi berkurang. Nah, pada gambar bawah, benda tumpul membuat fluida menghadapi kenaikan tekanan secara mendadak di bagian belakang, sehingga lapisan batas lelah dan terlepas dan membentuk yang namanya wake besar. Nah, wake inilah yang sering menyebabkan pressure drag tinggi. Nah, jadi misalnya ada orang yang berlari di jalan yang menanjak perlahan dibandingkan menabrak tembok di tanjakan curam. Nah, tanjakan perlahan masih bisa dilalui, sedangkan yang mendadak membuat cepat berhenti. Jadi, desain bentuk bukan semata soal estetika, tetapi strategi untuk mengatur tekanan dan mencegah separasi. Inilah sebabnya mobil, pesawat, dan kereta cepat dibuat seramping mungkin. Nah, berikutnya kita lihat nih pada studi kasus bola golf ya. Mengapa bola golf justru diberi cekungan atau diimples namanya,
ada cekungan-cekungannya. Secara umum, kekasaran permukaan memang meningkatkan gesekan, tetapi pada benda tumpul seperti bola, kekasaran kecil dapat memicu transisi ke turbulen itu lebih awal, biar turbulennya lebih cepat. Akibatnya, boundary layer turbulen itu menjadi lebih kuat menempel pada permukaan dan separasinya tertunda. Hasil akhirnya apa? Wake di belakang bola mengecil, ya, dan pressure drag-nya turun drastis. Karena itu, bola golf yang di dimple itu ya, di cekungan icun, itu bisa melaju lebih jauh daripada bola halus. Ya, lucu kan? Jadi seperti itu akibatnya. Nah, Anda lihat gambar perbandingan di slide memperlihatkan bahwa bola halus meninggalkan wake lebih besar, sedangkan bola golf memiliki wake lebih kecil. Jadi, analoginya seperti kita memberi sedikit energi tambahan pada aliran agar tidak lepas. Nah, ini contoh penting bahwa aerodinamika dan permukaan kasar itu tidak selalu buruk. Kadang kekasaran yang dirancang dengan tepat itu akan meningkatkan performa. Nah, sekarang slide berikutnya menunjukkan penerapan ide pada teknologi nyata ya, vortex generator. Nah, kita melihat salah satu teknologi praktis dalam aerodinamika yaitu vortex generator. Ini adalah sirip-sirip kecil yang dipasang di permukaan sayap atau bodi ya. Anda bisa lihat di pesawat terbang ya, untuk membentuk pusaran kecil yang terkontrol. Tujuannya bukan membuat aliran kacau tanpa arah, tetapi menyuntikkan energi ke boundary layer yang mulai melemah. Nah, dengan energi tambahan itu, aliran bisa tetap menempel lebih lama pada permukaan dan separasinya akan tertunda. Nah, dijelaskan juga bahwa ini penting untuk mencegah stall, yaitu kehilangan daya angkat jatuh. Jadi misalnya gini, kita mengaduk sedikit lapisan fluida yang mulai lesu agar kembali bertenaga. Nah, pada gambar, pusaran-pusaran kecil di belakang sirip menunjukkan mekanisme percampuran itu. Jadi, dalam teknik, turbulensi kadang tidak dihindari, tetapi justru direkayasa secara cerdas. Tapi jangan kebablasan juga ya, karena akan merugikan juga. Nah, prinsip ini banyak dipakai pada pesawat, turbin, dan kendaraan untuk menjaga performa pada kondisi yang berat. Oke ya, ini ringkasannya ya. Jadi ini merangkum keseluruhan konsep boundary layer dalam 3 bagian, yaitu definisi, jenis aliran, dan pertumbuhannya, evolusinya. Pertama, definisinya berangkat dari no slip condition, yaitu kecepatan di dinding itu 0, dan efek viskositasnya dominan di dekat permukaan. Kedua, boundary layer punya 2 sifat, laminar yang halus tetapi mudah lepas separation flow-nya, dan turbulen yang lebih kasar tetapi kuat menempel. Nah, ketiga, boundary layer tumbuh seiring jarak dari tepi ke depan. Pertumbuhannya dipengaruhi apa? Dipengaruhi bentuk serta kekasaran permukaan. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, jika 3 hal ini dipahami, maka banyak fenomena aerodinamika akan lebih mudah dijelaskan, mulai dari drag hingga stall ya. Jadi, slide selanjutnya, menguasai aliran itu menguasai efisiensi. Pada prinsipnya seperti itu. Ya, jadi pesan utamanya adalah bahwa memahami boundary layer itu bukan hanya teori ya, tetapi kunci rekayasa. Ada gambar pesawat modern menegaskan bahwa performa sistem transportasi itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana aliran berinteraksi dengan permukaan. Jika boundary layer bisa dikendalikan, maka drag dapat dikurangi, separasi dapat ditunda, dan efisiensi meningkat. Nah, ini berarti kendaraan bisa lebih hemat energi, lebih stabil, dan lebih cepat. Nah, dalam konteks teknik mesin, memahami boundary layer itu relevan pada turbin, pipa, kendaraan darat, atau sistem pendingin, hingga alat-alat energi masa depan. Ya, jadi, nah sedikit saja menambahkan, kenapa sih kita bicara separation flow itu perlu ditunda saat terlepas dari permukaan boundary layer itu? Karena apa? Nah, sekarang ini, apa itu flow separation dulu ya? Nanti saya jelaskan di gambar. Flow separation itu terjadi ketika aliran yang tadinya menempel pada permukaan benda menjadi tidak mampu lagi mengikuti kontur permukaannya, lalu lepas membentuk daerah pusaran di belakangnya. Mengapa harus ditunda? Karena selama aliran masih menempel, distribusi tekanan di permukaan benda itu masih lebih rapi dan terkendali. Kalau aliran terlepas terlalu cepat, muncul banyak kerugian. Apa ruginya? Drag-nya itu naik besar. Nah, saat separation terjadi, di belakang benda itu terbentuk wake.
ya, atau daerah pusaran besar. Nah, daerah ini tekanannya rendah, sehingga beda tekanan depan dan belakang makin besar. Akibatnya apa? Pressure drag meningkat. Ya, analoginya seperti ada kantong hampa di belakang benda yang menarik benda ke belakang, pressure drag. Akibatnya apalagi selain drag naik besar, liftnya bisa turun. Pada sayap pesawat atau airfoil, ya, separasan itu membuat pola tekanan yang semula menghasilkan gaya angkat itu menjadi rusak. Akibatnya apa? Liftnya menurun. Kalau separasan parah, terjadi stall atau jatuh. Itu kedua, satu drag, kedua lift, ketiga stabilitas menurun. Aliran yang terpisah itu biasanya penuh pusaran dan fluktuasi. Nah, ini membuat gaya pada benda jadi tidak stabil. Pada mobil bisa mengurangi kestabilan, pada pesawat menimbulkan getaran, buffering, dan kontrol yang buruk. Kemudian energi terbuang akibat flow separation. Pusaran-pusaran di daerah separasan itu berarti energi aliran tidak lagi dipakai secara berguna, tetapi habis menjadi gerakan acak dan akhirnya panas. Jadi sistem kurang efisien. Kemudian yang kelima, menimbulkan kebisingan dan getaran naik. Wake turbulen yang dihasilkan dari flow separation itu menghasilkan suara dan vibrasi. Pada kendaraan, drone, kipas, turbin ini sangat merugikan. Jadi itu tentang flow separation sebagai tambahan saja ya. Terima kasih.